Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah dimanapun kalian berada, mari kita ikuti tausiah dari Bapak Habibie Zaman RA MAEK dengan judul Puasa dan Etos Kerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hadirin pemirsa Madrasah TV MAN 1 Karanganyar yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Kita sangat berbahagia. Kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hidangan besar yang penuh rahmat, yang penuh ampunan, yang penuh barakah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita dapat mengisi dengan amalan-amalan ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak tartil tilawah Al-Quran, mengisinya dengan memperbanyak sedekah dan amalan-amalan ibadah yang terpuji lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Madrasah TV MAN 1 Karanganyar yang berbahagia. Di era ini, di dekade ini, saat situasi kondisi bangsa Indonesia yang sangat banyak permasalahan, yang banyak sekali tantangan, mulai dari pandemi, krisis ekonomi, bahkan yang kita tahu situasi mungkin sangat sulit kita hadapi, bahkan dihadapi oleh semua pemirsa yang budiman. Dengan kondisi dan fakta yang kita hadapi, mulai dari susahnya mencari lapangan kerja, dari mulai pembiasaan era new normal, bahkan saat ini ada larangan kita untuk bepergian dalam tanda kutip mudik di Lebaran ini. Barangkali akan sangat membantu bagi kita semuanya, pemirsa Madrasah TV MAN 1 Karanganyar, agar kita memiliki spirit motivasi yang tinggi untuk menghadapi masa depan yang sangat sulit ini. Pemirsa Madrasah TV MAN 1 Karanganyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis yang diriwayatkan, yang hadis ini banyak kita jumpai di kitab-kitab turas. Mungkin pemirsa Madrasah TV dapat menjumpainya di Nasaikhul Ibad, kitab yang sangat memberikan keteduhan, yang banyak menginspirasi hamba-hamba supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sebelum beliau wafat kepada sahabat yang dicintainya, yaitu Abu Dzar. Pemirsa Madrasah TV yang dirahmati Allah, Abu Dzar ini adalah nama sahabat Nabi yang asalnya bernama Jundub bin Junadah, yang berasal dari Bani Ghifar. Kita tahu Bani Ghifar ini adalah suku di Jazirah Arab
yang terkenal blak-blakan, suku yang tidak ada tedeng aling-aling. Kalau salah bilang salah, kalau suka bilang suka, kalau tidak suka bilang tidak suka. Bani Ghifar adalah suku yang revolusioner yang terkenal di Jazirah Arab. Jundub bin Junadah atau yang kita kenal dengan Abu Zar ini pernah diwasiatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Zar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wa khudiz zada kamila fa innas safara ba'id. Wa khaffifil hamla fa innal aqabata qa'ud. Wa akhlisil amala fa innan naqida basir." Wahai Abu Zar, perbaharui terus perahumu, karena lautan yang engkau arungi ini sangatlah dalam. Perbanyaklah bekal, karena perjalananmu itu jauh. Dan ringankan bebanmu, karena jalan yang engkau hadapi itu adalah mendaki. Wa khaffifil hamla fa innal aqabata wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Dan ikhlaslah berbuat, karena auditor yang mencatat amalmu sangatlah cermat. Hadirin pemirsa Madrasah TV MAN 1 Karanganyar yang berbahagia, sebuah potret yang kita alami ini, kalau kita memedomani hadis ini, insya Allah apapun profesi kita, apapun nasib yang sedang melingkungi kita, insya Allah kita akan optimis untuk menghadapi, untuk melangkah ke depan. Perbaharui terus perahumu. Kalau kita sebagai seorang pemuda, kita sebagai masyarakat, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai pemimpin instansi, kita sebagai siswa, ketika kita memperbaharui semangat kita, memperbaharui terus, mengecek terus kondisi yang kita hadapi, kita persiapkan semuanya dengan baik, insya Allah di dalam perjalanan kita akan baik-baik saja. Satu hal yang membuat kita hari ini sangat sulit, bahkan ini menjadi keprihatinan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dekade akhir-akhir ini Rasulullah sudah pernah memberikan, sudah pernah menyatakan keprihatinannya kepada kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Akhsa ma khasyitu ala ummati. Kalau Anda ingin tahu kekhawatiran apa yang aku miliki, kata Rasulullah, atas umatku, kibrul batni wa mudawamatun naum wal kaslu wa dha'ful yakin. Rasulullah itu sangat khawatir kalau nanti umatnya di akhir zaman ini memperbanyak makan, hubbud dunya, cinta dunia, wa mudawamatun naum, suka tidur, tidak punya sisi perjuangan, tidak punya semangat, wal kaslu, malas, wa dha'ful yakin, dan lemah keyakinannya. Kalau sampai umatnya sudah jatuh pada 4 perkara ini, akan celakalah umat Islam, akan celakalah bangsa ini. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang kalau di dalam kehidupan global itu bangsa yang tidak memiliki masa depan. Bahkan cenderung negara ini akan menjadi negara gagal kalau generasi mudanya, generasi yang 4 tadi. Hadirin pemirsa TV MAN 1 Karanganyar yang berbahagia. Jadi wajarlah kalau wasiat Nabi kepada Abu Zar ini
untuk memperbaharui terus jadidis safinah, untuk terus memperbaharui, memperbaiki, itu dilakukan, maka kita pasti akan lebih mudah melangkah. Hadirin pemirsa Madrasah TV Man 1 Karanganyar yang berbahagia, pesan Rasulullah SAW yang kedua adalah perbanyaklah bekal karena perjalananmu itu jauh. Kita hidup di dunia ini, ketika kita mau bepergian, pastilah kita akan mempersiapkan segala-galanya. Kita bawa bekal yang cukup untuk di perjalanan. Ketika kita naik pesawat, kita pastikan kita di situasi pandemi ini, bekal kita adalah vitamin. Bekal kita adalah badan yang sehat, perbekalan yang cukup, sehingga kita di perjalanan nanti dapat tiba dengan sehat dan dengan selamat. Begitu juga kita ketika akan melangkah ke kampung akhirat. Kita pastinya akan mempersiapkan diri untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya agar kita nanti ketika di penghujung hidup kita nanti dapat husnul khatimah, dan ketika nanti di hari akhirat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ceria, dengan muka yang ceria, seperti mukanya orang yang sedang berpuasa. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu sangatlah berbahagia dalam dua hal, yaitu bahagia ketika akan berbuka dan bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita perlu membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini, untuk menyongsong kehidupan yang lebih kekal dan abadi, yaitu kampung akhirat. Begitu juga ketika kita menjadi siswa, menjadi guru, menjadi pejabat, menjadi pebisnis, kita juga pastinya akan mempersiapkan modal yang cukup, mempersiapkan bekal yang cukup, mempersiapkan keberanian yang cukup untuk mengarungi masa depan, untuk meniti masa depan. Maka sangat wajarlah pesan Rasulullah ini harus kita pegang. Perbanyaklah bekalmu karena perjalananmu itu jauh. Pemirsa Madrasah TV Man 1 Karanganyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah ringankan bebanmu karena jalan yang engkau arungi itu mendaki. Manakala kita sedang mendaki gunung, sedang mendaki perbukitan, kalaulah kita membawa bekal yang berat, kalaulah kita membawa beban yang berat, kita akan kepayahan untuk sampai ke puncaknya. Begitu juga ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita menjadi siswa, ketika kita menjadi guru, kita ingin kehidupan kita yang mendaki nanti itu dapat berjalan dengan baik. Untuk itu kita harus hilangkan beban-beban yang ada di diri kita. Beban malas, kemudian beban permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, baik itu di rumah kita, di dunia pergaulan kita, adik-adik yang memiliki masalah dengan teman-temannya, kemudian kawan-kawan yang memiliki masalah di sekitarnya. Hilangkan beban tersebut agar kehidupan kita berjalan dengan baik. Ketika semua beban-beban yang kita hadapi ini dapat kita tanggalkan, kemalasan, permasalahan yang kita alami,
itu dapat kita tanggalkan satu persatu, kita akan melangkah dengan mudah. Tentunya ini adalah nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Madrasah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah SAW yang terakhir adalah kita diminta untuk berbuat dengan ikhlas. Karena semua kegiatan kita, amalan kita, kalau tidak dilandasi dengan ikhlas, maka semuanya itu akan sia-sia. Kita berbuat baik kalau tanpa keikhlasan. Kita beramal baik kalau tanpa keikhlasan. Kita ibadah kalau tanpa keikhlasan. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu apapun yang kita laksanakan di muka bumi ini, dimanapun kita berada, meskipun kita berada di bawah bunker sekalipun, ada sesuatu yang mengawasi kita, yang pengawasannya itu lebih dahsyat dari teknologi manapun yang ada di dunia ini. Dia adalah auditor kita yang akan mencatat amal kita, yang mencatat segala perilaku kita dengan sangat cermat. Untuk itu, dengan kita ikhlas, dengan kita tulus melangkah, dengan kita ini tanpa beban, kita akan dengan mudah untuk mencapai jenjang prestasi apapun profesi yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan, pedoman yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW ini dapat kita amalkan dengan baik, dapat kita teladani dimanapun kita berada, dengan apapun profesi kita. Mudah-mudahan kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan baik, dengan kuat, sehingga kita bisa sukses dunia dan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis hari ini, apa arti puasa? Kirim jawabannya di nomor bawah ini ya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti teman-teman semua.